Sore itu, langit Jakarta tidak memberikan harapan. Awan cumulonimbus menggantung rendah, berwarna abu-abu pekat seperti jelaga yang menyelimuti kota. Aris memutar kunci kontak motornya. Mesin tua itu terbatuk-batuk, mengeluarkan suara logam yang beradu sebelum akhirnya terdiam dengan sisa kepulan asap tipis di depan pagar besi tinggi rumah bergaya kolonial milik keluarga istrinya. Aris turun dengan gerakan yang kaku. Sendi-sendinya terasa seolah berkarat. 12 jam di atas aspal, menerjang debu yang menyesakan paru-paru dan panas yang memanggang kulit, telah menguras seluruh energinya. Jaket hijaunya yang ikonik kini bukan lagi berwarna hijau segar. Warnanya memudar, tertutup lapisan tipis debu jalanan dan bercak hitam bekas oli yang membandel. Sebelum menyentuh gagang pintu, ia terhenti sejenak. Ia melihat bayangannya di kaca jendela yang bersih mengkilap. Sosok pria dengan mata lelah, lingkaran hitam di bawah kelopak mata, dan wajah yang mengkilap karena minyak. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kain lusuh yang sudah lembab oleh keringat untuk menyeka dahinya. Ia ingin nampak sedikit lebih manusiawi di depan Sarah. Di tangan kirinya, ia menjinjing sebuah kotak martabak manis yang masih terasa hangat. Bau mentega dan coklat merembes keluar dari celah kartonnya. Bagi orang lain, ini mungkin hanya kudapan murah. Namun bagi Aris, kotak ini adalah monumen kecil kemenangannya hari itu. Hasil dari menyisihkan tips 1.000 demi 2.000 rupiah dari pelanggan yang masih memiliki empati. "Aku pulang," sapa Aris lembut saat melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang luas. Suasana di dalam rumah sangat kontras dengan hiruk-pikuk jalanan. Wangi aroma terapi lavender memenuhi ruangan, berpadu dengan udara dingin dari pendingin ruangan yang beremus pelan. Di sofa beluder berwarna krem, Ibu Ratna duduk dengan punggung tegak, memegang cangkir porselen Mason yang tipis dan mahal. Ibu Ratna tidak menoleh, ia hanya mengerutkan kening, lalu dengan gerakan dramatis, ia mengambil sapu tangan sutra dari atas meja dan menutup hidungnya rapat-rapat. Letakkan saja sampah itu di dapur Aris, baunya membuat saya mual sampai ke ulu hati. Cetus Ibu Ratna dengan suara yang tajam dan dingin. Matanya tetap tertuju pada cangkir tehnya, seolah-olah melihat Aris adalah sebuah penghinaan bagi penglihatannya. "Dan tolong demi Tuhan, jangan sekali-kali kamu menyentuh sofa itu sebelum kamu membersihkan diri. Kamu tahu berapa biaya upholstery ini? Itu diimpor dari Italia. Harganya lebih mahal dari total harga motormu yang berisik itu." Aris tertegun di tengah ruangan. Ia merasa seperti noda hitam di atas kanvas putih yang bersih. Tangannya yang memegang martabak gemetar halus. "Ini martabak kesukaan Sarah, Bu. Tadi saya antre cukup lama karena kedainya sedang ramai. Masih hangat, coklatnya masih meleleh." Sarah yang sejak tadi duduk di sisi lain sofa sambil membolak-balik majalah Vogue edisi terbaru, akhirnya mengangkat wajahnya. Tidak ada binar kerinduan, tidak ada senyum sambutan. Yang ada hanyalah tatapan yang kosong, lelah, dan penuh kebencian yang terpendam. "Mas, berapa kali harus aku bilang, jangan bawakan aku makanan pinggir jalan seperti itu. Kamu tahu di mana teman-temanku sekarang? Mereka sedang berada di Senopati, menikmati testing menu di restoran bintang 5. Mereka mengunggah foto-foto indah di Instagram. Sementara aku harus duduk di sini, bersembunyi di dalam rumah, karena aku malu jika tetangga melihat suamiku pulang dengan seragam hijau itu setiap hari. Kamu adalah noda hitam dalam kehidupan sosialku, Mas." Aris mencoba menelan ludah yang terasa pahit. "Sarah, aku sedang menabung. Setiap rupiah yang kudapat dari jalanan, aku kumpulkan. Aku sedang menyusun rencana untuk mencari modal bisnis lagi. Aku hanya butuh sedikit waktu." "Modal apa lagi?" potong Ibu Ratna dengan tawa sinis yang terdengar seperti gesekan pisau pada piring. 5 tahun, Aris. 5 tahun kami memberikanmu kesempatan. Dulu, mendiang suamiku, Pak Hermawan, bersikeras menjodohkan Sarah denganmu. Dia bilang kamu adalah anak dari sahabat lamanya, pria yang jujur dan punya potensi sukses. Tapi jujur tidak bisa membayar tagihan listrik rumah sebesar ini yang sudah menunggak 2 bulan. Jujur tidak bisa memperbaiki atap bagian belakang yang sudah mulai bocor setiap kali hujan turun. Ibu Ratna meletakkan cangkir tehnya dengan dentingan keras yang memekakkan telinga. Kamu itu cuma benalu yang berlindung di balik wasiat orang mati. Kamu memanfaatkan kebaikan hati almarhum suamiku untuk hidup menumpang di rumah ini.
Dada Aris terasa sesak. Kata-kata itu lebih tajam dari kerikil jalanan yang sering mengenai wajahnya saat berkendara. Aku menghargai wasiat itu, Bu. Tapi selama 5 tahun ini, aku tidak pernah berpangku tangan. Semua uang hasil kunarik kuberikan sepenuhnya pada Sarah. Aku bahkan sering hanya makan sekali sehari. Mie instan atau sisa nasi agar Sarah bisa tepat membeli tas atau sepatu yang ia inginkan, agar tidak merasa minder di depan teman-temannya. Tas itu untuk menutupi kemiskinanku, Mas. Teriak Sarah tiba-tiba. Ia berdiri, majalahnya terhempas ke lantai. Wajahnya yang cantik kini tampak mengerikan karena kemarahan yang meluap-luap. Kamu tidak tahu rasanya. Setiap kali kami sedang berkumpul dan ada notifikasi pesanan masuk ke ponsel teman-temanku, hatiku mencelus. Aku selalu berdoa secara histeris di dalam hati. Ya Tuhan, tolong jangan biarkan wajah suamiku muncul di layar ponsel mereka sebagai drivernya. Itu adalah ketakutan terbesarku, sebuah horor yang menghantuiku setiap detik. Aris terdiam 1000 bahasa. Ruangan itu terasa makin sempit, mengepungnya dengan kebencian yang nyata. Ia perlahan melangkah ke meja kecil di sudut dekat pintu, meletakkan kotak martabak itu dengan hati-hati, sebuah simbol cinta yang kini telah dianggap sampah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Aris berjalan menuju bagian belakang rumah. Ia melewati lorong-lorong megah yang penuh dengan foto keluarga Hermawan, menuju kamar mandi kecil yang pengap di dekat area servis. Di sana, ia membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba memadamkan api yang membakar harga dirinya, sementara dari ruang tengah suara gerutuan Sarah dan ibunya tentang nasib malang mereka masih terdengar jelas seperti dengung belah yang menyakitkan. 3 hari kemudian, kemegahan Hotel Grand Mulia Jakarta mencapai puncaknya. Grand Ballroom Hotel itu telah disulap menjadi hutan kristal yang berkilauan. Lampu gantung raksasa membiaskan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan, memantul di atas gelas-gelas kristal dan peralatan makan perak yang tersusun rapi di atas meja bundar yang ditutupi kain linen sutra. Malam itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan emas sang kakek, kepala keluarga besar Hermawan. Acara ini bukan sekedar pesta, melainkan panggung unjuk kekuatan, kekayaan, dan relasi bagi seluruh klan Hermawan. Aris berdiri di pojok ruangan, dekat dengan pilar marmer besar. Ia merasa seperti bayangan yang salah tempat. Ia mengenakan kemeja putih satu-satunya yang ia miliki. Meski sudah dicuci bersih dan disetrika dengan sangat hati-hati hingga licin, warna kuning di bagian kerah karena usia kain tidak bisa lagi disembunyikan di bawah cahaya lampu yang terang. Di kejauhan, ia melihat Sarah. Istrinya tampak memukau dengan gaun malam berwarna merah marun, berdiri tertawa bersama sepupu-sepupunya yang mengenakan busana rancangan desainer ternama. Sarah tidak sekalipun melirik ke arah Aris, seolah-olah ada garis pembatas tak kasat mata yang melarang Aris untuk masuk ke dalam lingkaran orang-orang terhormat itu. Jadi, ini dia sang legenda aspal kita. Sebuah suara berat dan penuh nada mengejak menginterupsi lamunan Aris. Paman Danu, seorang kontraktor sukses yang memiliki perut membuncit di balik jas mahalnya, menghampiri Aris dengan segelas sampahnya di tangan. Di belakangnya, beberapa kerabat lain mengikuti, siap untuk menonton pertunjukan komedi malam itu. Bagaimana Aris? Ku dengar pendapatan dari mengantar nasi goreng dan martabak sedang melonjak. Apakah cukup untuk membayar uang pangkal sekolah anakmu nanti? Oh, maafkan aku lupa. Kalian bahkan belum punya anak. Mungkin karena kamu terlalu stres memikirkan cicilan motormu yang sering mogok itu ya. Tawa pecah di meja besar itu, suara tawa yang kering dan merendahkan. Ibu Ratna yang duduk tidak jauh dari sana menyahut dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh tamu di meja sebelah. Jangan panggil dia pengusaha transportasi, Danu. Sebut saja dia hamba aplikasi. Kadang saya heran, apa yang sebenarnya dilihat oleh mendiang suamiku pada pria ini. Mungkin dulu suamiku sedang sakit atau kehilangan akal sehatnya saat menjodohkan Sarah dengan anak seorang sahabat yang ternyata hanya menjadi gelandangan merkedok driver. Aris menggempalkan tangannya di bawah meja hingga buku-buku jarinya memutih. Saya bekerja halal, Paman. Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah menipu orang. Setiap rupiah yang saya hasilkan adalah keringat jujur saya sendiri. Tapi kejujuranmu itu merugikan harga diri keluarga kami. Sarah tiba-tiba berdiri dari kursinya. Langkah kakinya yang terbungkus sepatu hak tinggi berbunyi keras saat ia mendekat ke arah Aris. Wajahnya merah padam, matanya berkilat penuh kemarahan.
Rupanya, ia baru saja menyadari bahwa beberapa rekan kerjanya di kantor pusat sedang duduk di meja seberang, dan ia sangat ketakutan jika Aris akan datang menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai istrinya. "Cukup, Mas, aku sudah tidak tahan lagi dengan sandiwara kemiskinan ini," Sarah berteriak. Suaranya membelah kebisingan musik klasik yang sedang mengalun. Seluruh ruangan seketika hening. Ratusan pasang mata kini tertuju pada mereka. Aris merasa seperti sedang ditelanjangi di depan umum. "Sarah, apa yang kamu bicarakan? Ini acara keluarga, ini hari bahagia kakek," bisik Aris mencoba meredam situasi. "Justru ini adalah momen yang paling tepat." Sarah semakin histeris. "Aku ingin semua orang di ruangan ini, mulai dari kakek, ibu hingga seluruh relasi bisnis keluarga kita tahu bahwa aku sudah lepas dari beban berat ini. Aku menceraikanmu, Aris, detik ini juga, di depan semua seksi ini." Dunia seolah berhenti berputar bagi Aris. Ia menatap istrinya, mencari sisa-sisa cinta di mata itu, namun yang ia temukan hanyalah kebencian yang murni. "Pergi dari sini dan jangan pernah berani menginjakan kaki lagi di rumah ibuku," lanjut Sarah. "Aku sudah lelah hidup dalam kekurangan. Aku sudah menemukan seseorang yang benar-benar bisa mengangkat derajatku. Seseorang yang sepadan dengan namaku, bukan pria yang berau asap knalpot setiap kali pulang ke rumah." Tepat pada saat drama itu mencapai puncaknya, pintu besar ballroom terbuka. Seorang pria dengan setelan jas seharga mobil mewah masuk dengan langkah yang sangat percaya diri. Rambutnya tertata rapi dengan pomade mahal dan jam tangan di pergelangan tangannya berkilau terkena lampu kristal. "Maaf saya terlambat, ada sedikit urusan di kantor pusat," ujar pria itu dengan senyum yang dipaksakan ramah. "Ah, Baskoro, sini nak." Ibu Ratna menyambutnya seolah-olah ia adalah penyelamat yang dikirim dari surga. "Kenalkan semuanya, ini Baskoro. Ia adalah sosok yang selama ini memberikan dukungan pada Sarah, pemilik startup properti yang sedang naik daun dan kolektor mobil mewah." Baskoro berjalan mendikit lalu berhenti tepat di depan Aris. Ia menatap Aris dari ujung rambut yang sedikit acak-acakan hingga ke sepatu pantofel murah Aris yang solnya sudah mulai mengelupas. Dengan gerakan lambat yang sangat menghina, dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit asli dan menarik selembar uang Rp100.000 yang baru. Tanpa melepaskan pandangan dari mata Aris, dia menjatuhkan uang itu ke lantai marmer tepat di depan sepatu Aris. "Maaf Bung, aku paling tidak suka melihat orang miskin berada di acara sepenting ini. Anggap saja itu tip karena kamu sudah menjaga Sarah untukku selama 5 tahun terakhir. Anggap itu biaya parkir untuk kesabaranmu," kata Baskoro dengan nada bicara yang sangat tenang namun penuh racun. Aris menatap uang yang terlekat di lantai marmer itu. Ia lalu menatap Sarah. Istrinya itu dengan sengaja memalingkan muka, bergalayut di lengan Baskoro seolah-olah Aris adalah pemandangan yang menjijikan. Tidak ada satupun anggota keluarga Hermawan yang membela Aris. Paman Danu, sepupu-sepupunya, bahkan kakeknya hanya diam menonton dengan tatapan merendahkan. Aris tidak mengambil uang itu. Ia menarik nafas dalam-dalam, merasakan oksigen dingin mengisi paru-parunya. Tiba-tiba rasa sesak yang selama ini menghimpitnya hilang, digantikan dengan rasa dingin yang membeku. "Baik, jika itu yang kalian inginkan." Suara Aris terdengar berat dan tenang, yang justru membuat suasana makin mencekam. "Terima kasih atas 5 tahun ini, Sarah. Terima kasih karena telah menunjukkan kepadaku siapa kamu sebenarnya. Dan untuk Anda, Tuan Baskoro, saya harap Anda benar-benar semulia yang Anda pamerkan malam ini." Aris berbalik. Ia berjalan keluar dari ballroom dengan langkah yang paling tegap yang pernah ia miliki. Ia tidak menunduk. Ia melewati barisan pelayan dan tamu-tamu kaya itu dengan kepala tegak. Di luar hotel, hujan badai sedang mengguyur Jakarta dengan ganasnya. Aris berjalan menembus hujan, membiarkan pakaiannya basah kuyup. Ia menaiki motor tuanya yang terparkir di pojok area parkir karyawan. Saat ia menghidupkan mesin, air mata akhirnya jatuh juga, berbaur dengan air hujan yang mengalir di pipinya. Malam itu, Aris merasa telah kehilangan dunianya, namun di dalam kehancuran itu, sebuah tekad baru mulai membatu di dalam hatinya. 6 bulan pertama setelah malam berdarah di Hotel Grand Mulia adalah masa-masa di mana Aris merasa seolah-olah ia sedang berjalan di dasar samudra. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit berukuran 3 kali 3 meter di daerah kumuh pinggiran Tangerang. Kamar itu hanya beralaskan semen kasar yang selalu terasa lembab. Dindingnya yang berjamur menjadi saksi bisu setiap malam Aris terbangun karena mimpi buruk tentang wajah Sarah yang menghinanya. Di kamar itu ia tinggal bersama Yoga,
sahabat lamanya sesama pengemudi ojek online. Yoga adalah satu-satunya orang yang tidak memandang Aris dengan sebelah mata ketika ia muncul di depan pintu kontrakan dengan pakaian basah kuyup dan mata yang hancur. "Riz, jangan terus-terusan menatap dinding itu. Dinding itu tidak akan memberimu makan," ujar Yoga suatu malam sambil menyodorkan sebungkus nasi kucing yang hanya berisi secuil tongkol dan sambal. Aris tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada sebuah jeriken oli bekas yang ia temukan di bengkel pinggir jalan tadi siang. "Yo, aku tidak sedang melamun. Aku sedang menghitung. Kamu tahu berapa banyak pabrik di kawasan industri ini?" Yoga mengerutkan kening. "Ratusan, mungkin ribuan. Kenapa?" "Setiap hari mereka menghasilkan limbah B3, terutama oli bekas dan residu minyak industri. Mereka membayar perusahaan pengolah limbah dengan harga mahal hanya untuk membuangnya. Tapi lihat ini." Aris mengambil sebuah botol air mineral berisi cairan hitam kental. "Aku lulusan teknik mesin dengan konsentrasi termodinamika. Aku tahu, jika kita bisa memutus rantai karbon dalam oli ini melalui proses distilasi yang tepat, kita bisa menghasilkan bahan bakar diesel berkualitas rendah yang sangat dibutuhkan untuk mesin-mesin boiler pabrik tekstil atau kapal nelayan." Yoga tertawa getir. "Kita bukan pesulap, Riz. Kita hanya punya motor butut dan uang receh hasil narik." "Aku akan menjual motorku, yo," ucap Aris mantap. Yoga terdiam. Bagi seorang pengemudi ojek, motor adalah nyawa. Menjual motor berarti memutus orat nadi kehidupan. Namun melihat api yang kembali menyala di mata Aris, api yang sempat padam malam itu di hotel, Yoga akhirnya mengangguk. Minggu berikutnya, Aris benar-benar menjual motornya. Dengan uang yang tak seberapa itu, ia mulai membangun laboratorium di sebuah lahan kosong di pinggir rawa yang penuh nyamuk. Ia membeli pipa-pipa besi bekas yang sudah berkarat, drum-drum minyak tua yang ialah sendiri, dan sebuah mesin pompa air rusak yang ia perbaiki selama 3 malam tanpa tidur. Bulan-bulan awal adalah neraka dunia. Tubuh Aris selalu tertutup lapisan hitam minyak yang sulit hilang, bahkan dengan sabun deterjen sekalipun. Kuku-kukunya pecah dan telapak tangannya penuh luka bakar akibat panas dari tungku distilasi rakitannya. Warga sekitar sering mengejeknya sebagai si gila pengumpul sampah. Mereka tertawa melihat seorang pria yang dulunya rapi, kini harus bergelut dengan limbah berbau menyengat di tengah rawa. Ada satu momen di bulan keempat ketika uang mereka benar-benar habis. Selama 2 hari, Aris dan Yoga hanya meminum air keran untuk mengganjal perut. Aris terduduk di samping drum distilasinya yang belum juga mengeluarkan tetesan minyak murni. "Yo, aku tidak sedang melamun, aku sedang menghitung. Kamu tahu berapa banyak pabrik di kawasan industri ini?" Yoga mengerutkan kening. "Ratusan, mungkin ribuan. Kenapa?" "Setiap hari mereka menghasilkan limbah B3, terutama oli bekas dan residu minyak industri. Mereka membayar perusahaan pengolah limbah dengan harga mahal hanya untuk membuangnya. Tapi lihat ini." Aris mengambil sebuah botol air mineral berisi cairan hitam kental. "Aku lulusan teknik mesin dengan konsentrasi termodinamika. Aku tahu, jika kita bisa memutus rantai karbon dalam oli ini melalui proses distilasi yang tepat, kita bisa menghasilkan bahan bakar diesel berkualitas rendah yang sangat dibutuhkan untuk mesin-mesin boiler pabrik tekstil atau kapal nelayan." Yoga tertawa getir. "Kita bukan pesulap, Riz. Kita hanya punya motor butut dan uang receh hasil narik." "Aku akan menjual motorku, yo," ucap Aris mantap. Yoga terdiam. Bagi seorang pengemudi ojek, motor adalah nyawa. Menjual motor berarti memutus urat nadi kehidupan. Namun melihat api yang kembali menyala di mata Aris, api yang sempat padam malam itu di hotel, Yoga akhirnya mengangguk. Minggu berikutnya, Aris benar-benar menjual motornya. Dengan uang yang tak seberapa itu, ia mulai membangun laboratorium di sebuah lahan kosong di pinggir rawa yang penuh nyamuk. Ia membeli pipa-pipa besi bekas yang sudah berkarat, drum-drum minyak tua yang ialah sendiri, dan sebuah mesin pompa air rusak yang ia perbaiki selama 3 malam tanpa tidur. Bulan-bulan awal adalah neraka dunia.
Tubuh Aris selalu tertutup lapisan hitam minyak yang sulit hilang, bahkan dengan sabun deterjen sekalipun. Kuku-kukunya pecah dan telapak tangannya penuh luka bakar akibat panas dari tungku distilasi rakitannya. Warga sekitar sering mengejaknya sebagai si gila pengumpul sampah. Mereka tertawa melihat seorang pria yang dulunya rapi kini harus bergelut dengan limbah berbau menyengat di tengah rawa. Ada satu momen di bulan keempat, ketika uang mereka benar-benar habis. Selama 2 hari, Aris dan Yoga hanya meminum air keran untuk mengganjal perut. Aris terduduk di samping drum distilasinya yang belum juga mengeluarkan tetesan minyak murni. Mungkin mereka benar, Yo. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk menjadi sampah, bisik Aris lemah. Namun di tengah keputusasaan itu, tetesan pertama muncul. Cairan berwarna kuning jernih menetes dari ujung pipa pendingin. Aris menyentuh cairan itu dengan jarinya, mencium aromanya, aroma solar yang murni. Itu adalah tetesan kehidupan. Ia membawa sampel itu ke sebuah pabrik tekstil kecil yang sedang diambang kebangkrutan karena harga solar industri yang melonjak. Pemilik pabrik itu seorang pria tua yang putus asa, bersedia mencoba. Hasilnya luar biasa. Mesin boiler mereka bekerja lebih efisien dengan biaya setengah dari harga pasar. 3 tahun kemudian pemandangan rawa itu telah berubah. Kini berdiri sebuah fasilitas megah dengan pipa-pipa stainless steel yang berkilau di bawah sinar matahari. Papan nama besar di depan gerbang bertuliskan, PT Aris Mandiri Tekno. Aris tidak lagi mengenakan jaket hijau. Ia kini mengenakan kemeja khusus berbahan serat karbon, berdiri di ruang kontrol utama yang penuh dengan layar monitor. Ia mengembangkan algoritma AI untuk memantau proses pemurnian limbah secara otomatis. Namanya mulai diperbincangkan di lantai bursa saham sebagai The Green Alchemist, sang alkemis hijau yang mengubah limbah beracun menjadi emas cair. Namun kejayaan Aris dibarengi dengan kejatuhan yang tragis di sisi lain Jakarta. Baskoro, pria yang diagung-agungkan keluarga Hermawan, ternyata adalah seorang sosiopat finansial. Ia menjalankan skema Ponzi yang dibalut dengan kedok investasi properti mewah. Dengan lidah manisnya, ia berhasil meyakinkan Ibu Ratna dan Sarah untuk menggadaikan sertifikat rumah peninggalan almarhum Pak Hermawan demi sebuah proyek fiktif di Bali. Malam ketika kedok Baskoro terbongkar adalah malam yang menghancurkan. Polisi mengepung apartemen mewah tempat mereka tinggal sementara, namun Baskoro sudah lenyap membawa lari seluruh dana nasabah, termasuk uang hasil penjualan perhiasan Sarah. Ibu Ratna yang tidak kuat menerima kenyataan bahwa ia kini jatuh miskin dan menjadi bahan gunjingan sosial, tersungkur di lantai ruang tamu. Ia terkena serangan stroke hebat. Separuh tubuhnya lumpuh dan ia kehilangan kemampuan bicaranya. Sarah yang selama hidupnya hanya tahu cara menghabiskan uang, kini harus menghadapi tumpukan surat sitaan dari bank dan tagihan rumah sakit yang membengkak. Rumah kolonial itu akhirnya disita. Sarah terpaksa memindahkan ibunya yang sakit-sakitan ke sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit yang becek, tempat yang dulu selalu ia sebut sebagai sarang tikus. Setiap hari Sarah bekerja sebagai pelayan di sebuah pujasera. Ia harus membersihkan sisa makanan orang lain, mencuci piring hingga tangannya lecet dan menahan hinaan dari pelanggan yang tidak puas. Di sana, di tengah uap panas dapur dan aroma sisa makanan, Sarah sering teringat pada kotak martabak manis yang dulu ia buang ke dalam tempat sampah. Ia kini menyadari, martabak itu adalah puncak dari kemakmuran dan cinta yang pernah ia miliki. Namun ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Tahun kelima setelah perceraian. Langit Jakarta pagi itu berwarna perak, tertutup kabut tipis sisa hujan semalam. Sarah berdiri di depan gerbang gedung pencakar langit yang dikelilingi taman hijau yang asri. Ini adalah kantor pusat PT Aris Mandiri Tekno. Ia datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai salah satu dari ratusan pelamar kerja yang mengantre untuk posisi staf kebersihan dan admin tingkat bawah. Wajah Sarah tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kerutan di sudut matanya menceritakan penderitaan bertahun-tahun merawat ibunya yang kini telah tiada. Ibu Ratna meninggal sebulan yang lalu dalam kesunyian, tanpa satupun teman sosialitanya yang datang melayat. Saat sedang menunggu giliran di lobi yang sangat luas dan dingin, mata Sarah tertuju pada sebuah foto besar yang dipajang di dinding marmer.
Di sana Aris berdiri dengan gagah mengenakan setelan jas buatan penjahit terbaik, tersenyum dengan aura wibawa yang sangat kuat. Di bawah foto itu tertulis, "Kehormatan bukan tentang apa yang kita pakai, tapi tentang apa yang kita berikan kembali kepada bumi." Sarah terisak pelan. Jantungnya berdegup kencang saat melihat pintu lift khusus terbuka. Serombongan orang berpakaian rapi keluar dengan langkah terburu-buru, mengikuti seorang pria yang berada di tengah-tengah mereka. Aris. Pria itu tampak sangat berbeda. Tubuhnya lebih tegap, rambutnya dipotong rapi, dan matanya memancarkan ketenangan yang mematikan. Ia sedang memberikan instruksi kepada sekretarisnya tentang proyek reboisasi di Kalimantan ketika langkahnya terhenti. Sarah tidak bisa lagi menahan diri. Rasa lapar, rasa malu, dan penyesalan selama bertahun-tahun meledak sekaligus. Ia menerobos barisan keamanan dan bersimpuh di atas lantai lobi yang mengkilap, tepat di depan sepatu kulit Aris yang bersih tanpa noda. "Mas Aris, tolong aku!" Tangis Sarah pecah. Suaranya serak dan gemetar. "Ini aku, Sarah. Maafkan aku, Mas. Aku berdosa padamu. Aku sudah kehilangan segalanya. Ibu sudah pergi. Aku tidak punya tempat untuk pulang." Seluruh lobi menjadi sunyi senyap. Para staf menatap dengan bingung, sementara petugas keamanan bersiap menarik Sarah menjauh. Namun, Aris mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Aris menatap wanita yang bersimpuh di kakinya itu. Ia melihat tangan Sarah yang kasar, pakaiannya yang lusuh, dan matanya yang dipenuhi keputusasaan. Tidak ada rasa puas di hati Aris melihat musuhnya hancur. Yang ada hanyalah rasa hampa. "Sarah, berdirilah," ujar Aris pelan. Suaranya datar, tanpa emosi, yang justru terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. "Jangan merendahkan dirimu sendiri di tempat umum." "Mas, aku masih mencintaimu. Aku baru sadar sekarang. Hanya kamu yang tulus padaku. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku akan bekerja apa saja. Aku akan jadi pelayanmu, asalkan aku bisa di dekatmu." Sarah mencoba meraih ujung celana Aris. Aris menarik kakinya selangkah ke belakang. Ia menatap Sarah dengan tatapan yang sangat dalam. "Sarah, dengarkan aku baik-baik. Kamu tidak mencintaiku. Kamu sedang jatuh cinta pada keamanan dan kekayaan yang aku miliki sekarang. Dulu, saat aku hanya punya jaket hijau yang bau matahari dan martabak manis yang hangat, cintamu tidak pernah ada. Jika hari ini aku masih seorang tukang ojek, apakah kamu akan bersimpuh di sini?" Sarah terdiam. Air matanya terus mengalir membasahi lantai. "Itu bukan cinta, Sarah. Itu adalah insting bertahan hidup," lanjut Aris. Ia memberi isyarat kepada sekretarisnya, "Ambilkan dana dari program tanggung jawab sosial perusahaan. Berikan wanita ini modal yang cukup untuk pulang ke desa asalnya dan memulai usaha kecil. Pastikan dia memiliki tempat tinggal yang layak." Aris kemudian membungkuk sedikit, menyejajarkan wajahnya dengan Sarah untuk terakhir kalinya. "Sarah, aku sudah memaafkanmu, bahkan sejak hari di mana kamu mengusirku dari rumahmu. Karena memendam benci adalah beban yang terlalu berat untuk kubawa menuju sukses. Tapi Sarah, maaf tidak berarti kembali. Luka yang kamu buat telah menjadi tembok yang sangat tinggi. Dan di balik tembok itu, cintaku padamu sudah lama mati." Aris berdiri tegak, membalikkan badannya, dan berjalan menuju mobil limusin yang sudah menunggunya di depan pintu. Ia tidak menoleh lagi. Sarah keluar dari gedung itu dengan kaki yang terasa berat. Uang di tangannya memang bisa membelikannya makan dan tempat tinggal, namun jiwanya terasa kosong. Ia berjalan gontai menuju trotoar, menatap aspal jalanan yang dulu sangat ia benci. Di persimpangan jalan, sebuah truk kontainer besar mengalami remblong. Suara klakson panjang membelah udara, namun Sarah yang sedang dalam lamunan pedih tidak menyadarinya. Ia terus melangkah ke tengah jalan, matanya menatap kosong ke langit yang mulai mendung. Brak! Tubuh kecil itu terlempar beberapa meter. Aris yang baru saja akan masuk ke mobilnya mendengar suara dentuman itu. Firasat buruk menyergap jantungnya. Ia berlari keluar dari area lobi, menerobos kerumunan orang yang mulai berkumpul. "Aris!" Di tengah aspal yang panas dan kasar, Sarah tergeletak. Darah merah segar mengalir mengotori aspal yang dulu ia anggap sebagai simbol kemiskinan suaminya. Aris berlutut,
memangku kepala Sarah. "Mas Aris," suara Sarah sangat lemah, hampir tenggelam oleh suara bising kota. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tulus namun penuh penderitaan. "Aku akhirnya kembali ke aspal, tempatmu dulu berjuang. Maafkan aku." Napas Sarah terhenti. Matanya tetap terbuka, menatap langit Jakarta yang kini menurunkan rintik hujan pertama. Aris terdiam 1000 bahasa. Ia mengusap kelopak mata Sarah agar terpejam. Di tengah hujan yang mulai menderas, Aris menyadari sebuah ironi yang sangat kejam. Wanita yang seumur hidupnya merasa terlalu mulia untuk menginjakan kaki di jalanan, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di atas aspal yang sangat ia hina. Aris mengatur pemakaman Sarah di samping makam orang tuanya dengan sangat layak. Ia tidak menikah lagi untuk waktu yang sangat lama. Setiap sore dari jendela kantornya yang mewah, ia selalu menyempatkan diri melihat ke bawah, ke arah jalanan di mana para driver ojek online berjuang di tengah kemacetan. Baginya kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi kita bisa terbang, tapi tentang seberapa kuat kita tetap membumi dan menghargai mereka yang masih berada di bawah. Karena di balik setiap jaket hijau yang lusuh, mungkin ada hati yang sedang berjuang untuk cinta yang tidak dihargai.